Insyaallah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena di waktu yang insya Allah Allah ridhoi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi di kelas pra BBQ. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman kelak dan juga untuk para ahlul Quran. Tayyib, kaifa halukunna jami'an, umahat wa akhwati fillah, hal antu nabi khair? Alhamdulillah, khair Ustazah. Alhamdulillah. Tayyib, kita insya Allah melanjutkan tadrib di Quran Surah Ali Imran ayat 182. Ibtida. Baik. Materi kita kali ini seputar tanya jawab seputar tajwid ya. Baik. Ya. Ana bacakan beberapa ayat dulu, mungkin dari ayat 182 sampai 185 ya. Nanti diteruskan, tidak usah diulang, jadi diteruskan nanti masing-masing membaca satu atau dua ayat ya. Terus kita lanjutkan dengan tanya jawab seputar hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil lil 'abid. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Anda ulang. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allahumma arhamna bil Quran. Baik. Tafadholi man awalan. Silakan dilanjutkan ayat ke 186. Siti Nurjana duluan ya. Ya. Oh, baik. Umu Siti Nurjana, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Huruf linnya jangan terbagi ke hidung ya. Asyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih ahsan, Masya Allah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Latub'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Buka hamzah fathahnya. Wa anfusikum. Jangan menyeret. Latubelawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latub'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ihsan, Masya Allah. Fi, aljauhkan lagi matnya. Fi. Latub'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ahsan, Masya Allah. Sekarang wawunya mau nyongin lagi. Lau, lau. Latubelawunna, lawunna. Latub'lawun. Jangan buru-buru kol-kolahnya. Latub'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ya, Masya Allah. Wa anfusikum. Wa anfusikum. Terus? Wala tasma'unna Huruf ain domanya. Monyongkan lagi. Wala tasma'unna. Unna. Monyongkan lagi domanya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, lam lebarkan lagi. Minal ladzina utul kitaba. Utul kitaba. Jangan ujung lidah aja. Dua tepi lidah secara bersamaan. Ulang dari wala tasma'unna. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, sekarang lamnya ditekan suaranya ke bawah biar nggak utul. Terlalu ujung tuh. Utul. Lebar. Jadi suaranya dari samping kanan kiri. Lebarkan lagi ya. Minal ladzina utul kitaba. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, Masya Allah. Lebarkan lagi nanti ya lamnya. Terus. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Masya Allah. Miangko. Kasrohnya diselesaikan dulu ya. Belikum. Min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Masya Allah. Terus. Wa in tasbiru wa
tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya, tanya tipiskan dulu. Wa in tasbiru tasbiru, shotnya baru ditebalkan ya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Azmil umur. Zainya dialirkan, sofirnya, rokhwahnya dialirkan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya, Masya Allah. Min azmil umur. Min azmil umur. Roknya tebal kan? Min azmil umur. Azmil. Tahan. Suaranya, lam sukunnya ditekan suaranya ke bawah biar inhirofnya keluar dari samping kanan kiri suaranya. Min azmil umur. Min azmil umur. Mil tekan ke bawah. Min azmil umur. Iya, gitu ya. Jadi jangan ditekan ke atas lamnya ya. Jadi dia nggak menggumpal di dalam huruf lamnya gitu ya, Masya Allah. Sip, Alhamdulillah. Umu Siti Nurjana. Umu Siti. Apa yang dimaksud dengan mat? Kalau secara bahasa mat itu artinya apa? Apa sih? Dipanjang aja Ustaz? Ya, memanjangkan ya. Memanjangkan. Ya, memanjangkan. Ya, memanjangkan. Kalau secara istilah, paham nggak? Memanjangkan suara dengan huruf-huruf. Memanjangkan suara dengan huruf-huruf mat. Ya, lin atau dua huruf lin. Ya, jadi mat itu artinya aziyadah, ziyadah, tambahan, ya, atau tatawil, memanjangkan. Jadi mat secara bahasa itu artinya tambahan dan memanjangkan. Memanjangkan bacaan atau memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-huruf mad atau lin. Ya, kalau huruf lin bedanya dia cuma ada dua ya. Ya, gitu ya. Kalau bedanya mad sama lin itu, kalau mad kan hurufnya ada berapa? Ada 3 Ustaz ya. Apa aja tuh hurufnya? Alif, wawu, dan ya. Sebutkan beserta pasangan harokatnya. Oh ya. Alif bila bertemu dengan patah sebelumnya. Wawu bila bertemu dengan domah sebelumnya. Dan ya bila bertemu dengan kasar sebelumnya. Iya. Terus kalau huruf lin ada berapa? Ada 2. Wawu dan ya. Apa aja tuh? Sebutkan beserta harokatnya. Wawu sebelumnya domah. Wawu sebelumnya patah. Fathah. Dan ya juga sebelumnya patah. Iya, jadi yang membedakan harokat huruf sebelumnya ya. Wow dengan ya, jadi diperhatikan. Nah, kalau huruf lin tuh, maksudnya lin tuh artinya apa tuh kalau lin? Halus saja. Lembut, mudah, ringan, ya. Maka huruf-huruf mat itu disebut juga lin. Karena pengucapan yang tanpa membebani lidah. Jadi ringan, mudah, lembut, itu pengertian dari huruf dari lin, ya. Gitu ya, Umu Siti. Kalau huruf-huruf maddiyah, itu makhrajnya dari mana? Mad apa Ustaz? Maddiyah. Huruf mad itu makhrajnya dari mana? Tempat seperti keluarnya huruf-huruf mad itu dari mana? Dari rongga dari tenggorokan Ustaz. Ya, bagus. Disebut apa tuh kalau rongga tenggorokan? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-jawuf, Masya Allah, bagus. Jadi disertai dengan apa huruf matnya tersebut ya. Kalau makhrajnya dia dari al-jawuf dengan menggetarkan pita suara. Kalau huruf matnya alif ya, maka menggetarkan pita suara lalu membuka mulut ya. Karena fathah kan, membuka mulut dan rahang. Ketika fathah. Terus posisi lidah itu istirahat.
Ya, di relax aja ketika mengucapkan huruf alif yang maddiyah. Nah, jadi yang pertama dengan cara menggetarkan pita suara. Pokoknya kalau semua huruf mad itu yang pertama dengan cara menggetarkan pita suara. Lalu kalau huruf alif dengan membuka mulut dan rahang. Lidah posisinya relax. Itu pada mad alif. Kalau pada mad yang wawu, ya, yang pertama dengan cara menggetarkan pita suara. Terus itu yang kedua dengan memonyongkan kedua bibir. Yang ketiga dengan menaikkan tengah lidah. Karena ketika mengucapkan huruf maka tengah lidah kita kan naik tuh. Ya. Al-kafirun. Run. Gitu kan? Nah, kalau itu pada wawu ya. Kalau pada ya bagaimana caranya? Yang pertama dengan menggetarkan pita suara. Yang kedua mengangkat tengah lidah pada makhraj huruf ya. Ya. Terus yang ketiga menurunkan rahang dan bibir bawah ya. Seperti itu. Contoh kalau yang kasroh misalnya wal kitabil munir. Nir. Itu kan tengah lidah kita di makhraj huruf ya. Gitu ya. Bisa dipahami insyaallah Ummu Siti Nurjanah? Insya Allah saja. Ada yang ingin ditanyakan? Belum saja. Ya, ada sih, tapi kadang lupa gitu. Ya nanti disiapkan lagi ya. Ya, Nanti Allah. dipersiapkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah. Barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Jazakillah khair Ustazah. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Yuk. Selanjutnya Ummu Isti. Saya Ustazah, saya udah bisa Uktisina. Ustazah. Nah. Afan, iya tadi masih ujian, jadi fokus dulu di sebelah. Suaranya ini. Sebentar, saya matiin di sini. Ya udah. Ayat berapa Ustazah? 187. 187. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fathahnya lembutkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinuna Wow di depan monyongkan dulu lagi. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunna. Coba dikurangin lagi seperti suara ngoroknya ya. Jadi coba dilembutkan lagi. Wa idz akhadha coba. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinun. Alladzi, tekan suaranya ke lamnya ke bawah, lebarkan lagi lamnya. Mitsaqal ladzi qalla. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunna. Latubayyinunna. La-nya fathah, lamnya. Hai. Coba dari depan. Wow, monyong duluan. Lagi.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه Ahsan, Masya Allah. Terus? لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Lina, lembutkan lagi, nah fathahnya samakan lagi. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Hai. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara. Azan dulu. Azan ya? Iya, iya, Tep. Lanjut aja dulu yang lain saja nggak apa-apa, sudah lama. Tep, iya, iya. Ya, selanjutnya setelah Ukti Sina di tempatnya lagi azan. Bentar saja, bisa saya bentar saja. Kalau Umi isi belum siap saya aja. Ya. Tadi baru matiin kompor. Oh iya iya. Baik, ayat berapa saja? 187. 187. Mohon bimbingannya saja. Iya, insya Allah. 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lembutkan lagi yang di hamzah di awal. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunna. Wow di depan monyongkan dulu. Wa idz suaranya jangan wa idz, lembutkan lagi. Wa idz akhadallahu wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunna. Masya Allah. Nanti harokatnya jangan naik turun. Samain lagi ya. Samakan lagi. Jadi jangan utu. Jadi wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Jadi sama ya. Jangan ada yang satu naik gitu, satu turun gitu ya. Samakan lagi. Yuk ulang ya. Saya atas itu dia. Utul kitabah. Ya. Alladzina utul kitaba. Jadi jangan alladzina utu. Kan naik sendiri ya. Alladzina utul kitab. Sama ya. Yuk. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunna. Ahsan, Masya Allah. Gitu. Terus. Latubayyinunnahu linnasi linnasi jangan. Fathah sama lagi. Latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Karena udah terbiasa iramanya seperti itu ya membacanya ya. Jadinya naik-naik. Gak apa-apa nanti dilatih. Pokoknya jangan
ada yang naik sendiri gitu ya. La tubayyinunnahu linnasi wala taktumunah linnasi. Coba. Linnasi. Iya, jadi jangan linnasi. Linnasi kan naik gitu ya. Linnasi. Nanti dia fathahnya beda dengan yang lain. Sedangkan kan satu huruf dengan huruf setelahnya kondisinya itu harus sama bunyinya. Kalau dia fathahnya seperti itu, fathah pada yang lain juga seperti itu. Kaidahnya gitu ya. Nah, jadi jangan ada yang naik sendiri gitu. Ya, yuk coba. Linnasi. Linnasi wala taktumunah. Ya, ulang dari la tubayyinunnahu. La tubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Ahsan, Masya Allah. Bagus. Terus. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Ya, Masya Allah. Washtarau. Sampai wawnya sampai monyong ya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Tinana? Keluar ya? Terlempar ya? Loh, enggak, tadi Oh. internet saya gangguan. Oh iya. Gimana Iya. saja? Ya udah, ulang dari fanabadhuhu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Ya. Washtaro, ro-nya tebalkan. Washtarau, ro-nya tebalkan, terus linnya monyong. Washtarau bihi thamanan qalila. Washtarau tarau. Ya. Ya, ro dulu baru wawnya monyong. Washtarau, rau. Washtarau bihi. Ahsan. Tadi dari mana? Fanabadhuhu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Fabi'sa ma yashtarun. Yastat. Shin, mengucapkan huruf shin, bibirnya jangan keriting. Yashtarun. Fabi sama yashtarun. Fabi sama yashtarun. Masya Allah, Alhamdulillah. Taib. Ukhti Nana. Mat, jenis-jenis mat di dalam Al-Quran itu kan ada yang mat asli, ada yang mat far'i ya. Saja. Iya, apa yang dimaksud dengan mat asli atau mat tabi'i? Mat asli, mat tabi itu berarti tidak dipengaruhi oleh hamzah dan sukun. Kalau mat far'i? Mat far'i kebalikannya berarti yang dipengaruhi oleh hamzah dan sukun. Ya, ditambahkan ya. Kalau yang mat asli atau mat tabi'i yaitu mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Tetapi di dalamnya terdapat salah satu dari huruf-huruf maddiyah. Ya. Jadi ada huruf mat tetapi dia bukan dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Kalau mat far'i itu kebalikannya, mat yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Kalau mat far'i itu artinya apa? Far'i itu far'i kalau mat tabi itu far'i itu ya. Kita tahu saja. Cabang. Oh, far'i itu artinya cabang atau turunan dari mad. Jadi mad itu kan punya banyak
cabang-cabangnya gitu. Kalau mat asli itu adalah mat tobi itu mat asli ya. Kalau mat far'i itu adalah mat cabang atau turunannya gitu ya. Turunan dari mad. Nah, gitu ya. Apa aja yang dikelompokkan ke dalam mat asli atau mat tobi'i? Mat apa aja tuh? Mat iwad, Terus? Lah sugro, mat tobi harfi. Masya Allah. Kalau yang mat far'i apa aja? Mat far'i itu kan yang disebabkan oleh hamzah, berarti atau wajib sukun. mutasil. Sebabkan oleh hamzah atau sukun. Disebabkan oleh hamzah dan sukun. Yang disebabkan oleh hamzah berarti mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil. Bagus. Mat silah kubro tadi kan. Ya, ahsan. Dan mat badal masuk sih. Ya, mat badal masuk karena dia kan pengganti hamzah. Ya, kan? Adanya matnya itu karena dia menggantikan hamzah kedua yang sukun, gitu kan? Maka dia masuknya ke yang mat far'i disebabkan oleh hamzah. Kalau dia dikelompokkan ke dalam mat asli atau mat tobi'i itu karena dibaca panjang 2 harokat. Tapi dia kondisinya khusus, ya. Nah, maka kalau dia dilihat dari penyebab hamzahnya, dia dikelompokkan ke mat far'i. Terus kalau mat far'i yang disebabkan oleh sukun apa aja? Oleh sukun itu cabang-cabangnya mat lazim gitu, mat lazim. Ya, benar. Kilmi musakol, kilmi mukhafaf, mat lazim harf musakol, mat lazim harfi mukhafaf. Sahih, insyaallah. Ya, terus apa lagi? Mat aritli sukun dan mat lim. Santi, masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Boleh bertanya saja sebentar saja? Boleh. Saya pernah ada dengar sih, mat itu dibagi 2, ada mat panjang dan mat panjang sekali. Jadi apa tuh istilahnya aja beda ya? Padahal isinya sama aja sih. Mat panjang dan mat panjang sekali. Apa itu? Baru dengar malah. Mana ada? Kalau kita panjang. kan ada mat dibagi 2, mat far'i dan mat asli. Nggak ada. Iya, nggak ada. Siapa tahu saja mungkin, tapi isinya sama, jadi satu mat panjang dan mat panjang sekali. Apa gitu saya pikir. Nggak ada. Jadi kalau mat jaiz ya, maka kenapa dinamakan jaiz? Jaiz itu artinya apa? Boleh ya, boleh. Karena boleh dibaca panjang 2 atau lebih. Ya, 2 atau lebih gitu. Tidak boleh kurang dari 2 gitu. Maka dikatakan jaiz, boleh, ya kan? Maka ada beberapa ulama ya yang kadang membaca huruf ketika hukum mat jaiz itu hanya panjang 2 harokat aja gitu. Tapi kalau kita dalam belajar riwayat Hafs an Asim dari jalur Asy-Syatibiyah ya, itu dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat gitu ya. Jadi itu masih ada perbedaan di para kalangan ulama qiraah gitu. Beda dengan yang mat lazim. Kalau yang mat lazim dia para ulama itu sudah sepakat bahwa membaca mat lazim itu 6 harokat gitu. Ya, Uktinana. Tapi kalau yang panjang dengan panjang sekali, Ana belum pernah dengar, belum pernah belajar juga. Dapat ilmu seperti itu belum tahu. Ya. Iya, ngarang kayaknya beliau tuh ngarang. Enggak, mungkin ya beliau pernah belajar ya gurunya yang ini ya, tapi memang harus jelas gitu kitabnya dari mana. Iya, gitu kan, pakai kitab. Iya, dari jelas. Pakai kitabnya ya. Taib, ya. Silakan dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbu ya. Yuhibbu. Jangan panjang-panjang, sempurnakan aja. Ya. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Ya, Masya Allah. Fa-nya yafro. Alirkan lagi fa-nya ya. Alladzina yafrahu. Ya, ulang sekali lagi. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Bukan wa yuhibbun. Ya. Ulang.
La tahsabannal ladzina. Bentar. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbun Masya Allah. Bima, atau bima. bima atau wa yuhibbuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Bimanya yang kedua itu mat tobi'i aja, bukan mat Iya. jaiz. Bima lam Kepanjangan ya, yaf'alun. Iya, kepanjangan. Idgham bi gunnah, coba masukkan lagi ke hidung, bagi 50%, 50%. Suara gunnahnya 50, suara ya-nya 50%. Ai, huruf ya-nya masih terdengar, tapi gunnahnya juga masih terdengar. Bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ya. Bima lam yaf'alu. Bima lam yaf'alu. Ya, coba ulang lagi dari ayu. Pengen dengar idgham bi gunnahnya? Ayyuhmadu. Suara ya-nya tambah lagi. Ayyuhmadu. Tambah lagi ya-nya, itu masih kebanyakan ke hidung. Ayyuhmadu. Ahsan, Masya Allah. Ya ulang dari wa yuhibbuna. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum. Masya Allah. Hai. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Selesaikan domah hu. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Ahsan, Masya Allah. Terus? Walahum adabun alim. Masya Allah. Alhamdulillah. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Ukhti Sina. Hai. Apa yang dimaksud dengan mat silah kubro? Mat silah kubro, mat domir hu atau apabila ada hak domir. Apabila ada hak domir bertemu dengan hamzah di lain kata. Dibaca panjang berapa? Dibaca panjangnya 4 atau 5. Kaidahnya bagaimana? Berlakunya bagaimana? Kaidahnya berlakunya dia ketika wasol. Ketika dia wakof, dia hanya menjadi hasakinah. Ya, taib. Jadi apabila ada hak domir, ya, diapit oleh dua huruf yang berharokat atau dua huruf hidup, ya, bertemu dengan selain hamzah. Nah, jadi ada tambahannya, harus diapit dengan huruf yang berharokat. Jadi nggak boleh sebelum atau setelah hak domir itu huruf sukun, nggak boleh ya. Nah, kecuali ada beberapa lafaz di dalam Al-Quran, ya, yang tidak sesuai dengan kaidahnya, ya, tidak sesuai dengan kaidahnya, tapi tetap dia dibaca panjang, walaupun dia bukan hak domir gitu ya. Karena kenapa? Karena memang itu sesuai riwayat gitu ya. Jadi contoh yang innahu ala rojaihi laqadir. Kalau itu memang yang mat
matsilah, dia memang haknya berarti memang hak domir. Tetapi kalau haknya hak asli, ya bukan haknya, maksudnya hak asli karena dari lafaz tersebut gitu ya. Bukan berarti dia bukan hak domir, maka dia bukan matsilah gitu ya. Nah, ada pengecualian pada matsilah ini ya. Ingat nggak? Tahu nggak pengecualiannya ada di lafaz apa? Masih buka buku lagi saja, jarang buka Gitu buku. ya. Iya. Tapi ada beberapa ya Ustaz, di mana gitu. Kalau Cuma menurut lupa. ya, dua kata yang dikecualikan dari kaidah matsilah kalau menurut riwayat Hafiz itu ada pada Quran surah Al-Furqan ayat 69. Wa yakhluda fihi muhana fihi sebenarnya kan sebelum huruf hi, sebelum hak domir yang hi itu kan sukun. Tetapi setelahnya ada mat. Ya, kan ini berarti pengecualian kan? Jadi nggak sesuai dengan kaidahnya ya. Sebenarnya kalau kaidahnya kan matsilah itu apabila ada hak domir diapit oleh dua huruf yang berharokat, nggak boleh huruf sebelum hak domir atau setelahnya huruf sukun gitu ya. Tapi ini kondisinya sebelum hak domirnya ada sukun, ya sukun. Fihi, tapi tetap dibaca panjang. Ya karena ini kembali kepada riwayat gitu ya. Terus ada lagi yang di Quran surah Az-Zumar ayat 7. Yardahu lakum, dohu lakum. Padahal sebelum hu, dotnya fathah, setelah hu, lamnya fathah. Ya, tapi di sini tidak diberlakukan matsilah, ya kan? Karena berarti ini bukan domir, gitu ya. Gitu, ya. Apa namanya itu? Berarti dia memang atau dia lafaz haknya itu lafaz asli dari kata tersebut gitu ya. Nah, kalau pengecualiannya hanya ada dua ini aja. Ya radhahu lakum dengan wa yakhluda fihi muhana. Situ aja. Gitu ya. Surah apa saja? Quran surah Al-Furqan ayat 69. Pengecualian pada matsilah menurut riwayat Hafiz ya. Hai. Pengecualian apa? Pengecualian dari kaidah matsilah. Kaidah matsilah menurut riwayat Hafiz. Al-Furqan ayat 69. 69 sama Az-Zumar ayat 7. Kalau yang Al-Furqan wa yakhluda fihi muhana. Fihi. Muhana sampai situ di ininya biar tahu. Terus yang yardahu lakum Az-Zumar. Yardahu lakum. Hai. Taib. Hasbuk. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan Ustazati. Amin wa anti fajazakillahu khair. Ya, boleh. Boleh. Tadi Hadomir. Yang Al-Furqan ayat 69 berarti meskipun sebelumnya ada sukun, dipanjangkan Ustazah. Iya, tetap ada silah, tetap dipanjangkan. Ya, kenapa sebabnya? Karena riwayat. Riwayatnya bacaannya memang seperti itu. Iya, kan kaidahnya nggak boleh dia ada huruf sukun belakang depan. Kalau kaidahnya kan sebenarnya kan apabila ada hak domir. Hak domir tuh hak yang sebagai kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Ya laki-laki. Maka kalau silah, kenapa tidak ada ha? Hanya hi dengan hu? Karena dia tidak berlaku untuk domir yang mu'anats. Kata ganti orang ketiga perempuan. Enggak, tapi kata ganti orang ketiga laki-laki. Maka dia hi atau hu. Enggak ada ha. Enggak ada matsilah yang ha kan? Siti? Kalau yang Az-Zumar, kalau yang Az-Zumar dia panjang. Iya, kenapa nggak panjang? Karena riwayat lagi. Sebenarnya kalau kaidahnya kan masuk nih harusnya. Sebelum hu-nya kan dotnya berharokat. Terus setelah hu lamnya berharokat. Ya kan? Harusnya hu-nya matsilah berarti kan ada silah berarti kan ya. Nah, tapi ini enggak. Ya, kembali ke riwayat. Karena riwayat. Jazakillah khair Ustazah. Iya, gitu ya. Masyaallah. Wa anti fajazakillahu khair.
Jadi memang riwayat ya, karena riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima bacaan dari malaikat Jibril alaihi salamnya seperti itu. Gitu ya. Bunda Ummu Siti ada yang ingin ditanyakan lagi? Sementara sudah, Ustaz. Iya, jadi dia tidak sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Karena hukum tajwid itu kan merupakan usaha dari para ulama ya. Usaha dari para ulama qiraah untuk memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran gitu ya, mempermudah kita. Maka hukum tajwid itu dibuat oleh para ulama. Ya, gitu. Ya, selanjutnya. Setelah Ukti Sina, siapa? Ana Ustazah. Ya, Ummu Isti baca 2 ayat 189 190. Karena 189 ayatnya pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wal ardh. Kasih istitolahnya dotnya. Wal ardh. Ya, bagus. Ulang yuk. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kasih tahan dulu sebentar lamnya. Mulkus samawati wal ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Ahsan. Terus? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, tebalkan lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Khalqi. Jaharkan lagi qafnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Terus? Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Masya Allah. Liulil albab. Bab. Syiddah jarkan lagi banyak. Albab. Wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Ummu Isti. Kalau tanda mat pada mat silah ya, itu ditandai dengan apa tuh? Kalau tanda mat pada mat silah yang sugro dan yang kubro, tandanya apa tuh? Tanda matnya. Tanda matnya. Kalau yang sugro dulu, ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa istilahnya ini? Huruf matnya mat apa? Huruf mat itu ada berapa? Huruf mat ada dua, mat silah sugro dan mat silah kubro. Iya, kalau mat silah sugro sama mat silah kubro. Kalau yang sugro ditandai dengan apa tuh? Huruf apa? Matnya. Huruf H. Huruf apa? Huruf matnya aja. Tanda matnya. Tanda mat silah sugro? Pak Ustaz, nggak tahu. Kalau orang ada huruf wau kecil dan ya. Dan apa? Wau kecil dengan ya kecil. Ya kecil. Kalau yang mat silah sugro. Kalau yang mat silah kubro?
mat silah kubro. Apa ditandai dengan apa matnya? Istilahnya Sama, itu nggak usah pakai istilah, tandanya aja. Ya kecil dan waw kecil, tapi di atasnya ada lambang maddiyah yang seperti bendera. ya namanya mat biasa bendera atau layar itu dulu saya. Ya apa? Aslinya itu dari mana itu? Kalau apa lambang mat itu diambil dari apa? Kan udah diajarin. Iya, Ustazah. Dari apa? Dari huruf Dan mat itu sendiri, hanya dihilangkan mim dengan dalnya. Jadi sisa garisnya aja. Ya kan? iya, Nah, Ustazah. jadi untuk mengingatnya kalau ditanya apa tanda dari mat silah, ya mat silah sugro itu ditandai dengan setelah hak domir itu ada waw kecil atau ya kecil, ya waw kecil atau ya kecil. Kalau tanda pada mat silah kubro, ya ditandai setelah hak domir ada waw kecil atau ya kecil dan di atasnya ada lambang mat yang panjang, ya lambang mat yang seperti bendera atau seperti alis orang ngomongnya ya. Ya, Ustazah. Nah, kenapa nggak ada alif umum? Kenapa hanya waw dengan ya? Tadi Ana udah jelaskan. Kenapa hanya waw dengan ya? Kenapa nggak ada alif pada mat silah? Kalau ada alif berarti kan mu'anas. Masya Allah, sahih gitu ya. Gitu ya. Jadi hanya untuk hu dengan hi, bukan ha, maka nggak ada ha. Kalau ha dia domir untuk mu'anas ya, untuk perempuan. Gitu. Insya Allah bisa dipahami. Insya Allah, Ustazah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Barakallah, sesuai khair, Ustazah. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Selanjutnya. Saya Ustazah. Munita silakan dibaca ayat 100. Ntar anak naikkan. 191. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mi-nya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Idgham bi gunnah itu jangan dinaber, jangan dihentak-hentak ya. Jadi biar dia nggak ketahuan gitu masuknya itu ya, jangan dinaber. Ya. Alladzi lam lebarkan. Alladzina yadhkuru ru-nya tebalkan. Kurunallaha qiyamau mau. Ya, jadi jangan dinabar, jangan qiyamau, jangan qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim ya. Umunita sampai qiyamah situ aja nggak apa-apa, jangan panjang-panjang tapi disempurnakan ya, tebal tipisnya ya. Yuk ulang. Allazina yadhkurunallaha qiyaman. Ya, haknya jangan ada panjang. Terus lafdzul jalalah kan lamnya tasdid tuh. Tahan dulu lam tasdidnya ya. Yadhkurunallaha nallaha. Tahan dulu di lamnya. Baik Ustazah. Allazina yadhkurunallaha qiyaman. Nah gitu, Masya Allah. Terus langsung aja. Wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Ya, himnya jangan tamtid ya. Wa ala junubihim bihim, jangan bihim him, jangan.
Ya, ulang ya. Wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, Masya Allah. Huruf ainnya buka lagi. Wa ala a. Wa ala junubihim wa yatafakkarun. Hasan. Wa yatafak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, naknya jangan ada panjang. Wa yatafakkaruna fi nafi langsung. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wal arud. Wal ard. Lamnya selesaikan. Wal arud. Wal ard. Ya, arud. Ard. Ulang sekali lagi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wal arud. Wal ard. Ya, arud. Ard. Wal Bagus. ard. Ya, dotnya diistitolah ya. Wal arud. Wal ard. Terus. Rabbana. Langsung. Rabbana ma khalaqta hadza. Kol-kolannya ditebalkan. Rabbana ma khalaqta hadza. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka Faqina. Kinya jangan, qafnya jangan ada apa namanya panjang, jangan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai situ nggak apa-apa. Rabbana ma khalaqta. Tebalkan qafnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadza batilan subhanaka faqina. Jangan panjang kanya. Kanya jangan panjang. Hadza batila. Toknya tebalkan lagi. Batilan subhanaka faqinaka. Kak jangan panjang. Hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Masya Allah. Tebalkan lagi roknya yuk. Faqina azabannar. Faqina azabannar. Ya, qafnya jangan ada hamas. Faqina azabannar. Faqina azabannar. Nar. Turunin ke bawah. Nar. Azabannar. Roknya angkat pangkal lidahnya. Azabannar. Azabannar. Masya Allah. Jadi ditebalkan ya. Sukun ketika waqaf, ya kan? Sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah ya. Sukun selain ya. Kalau sukun selainnya sebelumnya lagi fathah, nanti roknya dibaca tipis. Iya, gitu ya. Insyaallah. Tip Ummu Nita. Iya, Ustaz ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan lahan? Lahan jali gitu ya Ustaz ya. Ya, Kesalahan benar. ya. Kesalahan.
Kesalahan membaca ya Ustazah. Iya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran. Lahan tuh ada berapa lahan tuh? Lahan ada lahan jali sama lahan satu lagi ada 2 ya Ustazah. Ada 2, lahan jali dengan lahan khofi. Khofi. Ya, kalau jali itu apa artinya? Lahan jali itu apa ya Ustazah? Kesalahan yang jelas. Oh lah, ya jelas. Kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas, ya. Kalau yang khofi? Taruh saja, kesalahan yang jelas. Lupa nih Ustazah. Lupa, ya udah lama nggak belajar ya. Kalau khofi kesalahan yang ringan. Ringan atau samar, kesalahan yang samar ya, atau ringan. Iya Ustazah. Ya. Coba sebutkan kalau yang termasuk lahan jali itu gimana tuh? Kalau saat gimana membaca Al-Qur'annya? Kalau yang jali, yang kesalahan yang jelas itu terjadi pada saat bagaimana? Kalau yang jali itu misalnya kesalahan baca huruf Ustazah. Tertukar huruf gitu ya? Tertukar huruf, ya. Ya, benar ya. Misalnya to ketukar dengan zo ya, karena cuma membedakan titik ya. Ya, misalnya sod sama dot gitu ya. Ya Ustazah. Ya, terus apa lagi? Terus sama terlalu panjang ya Ustazah. Oh, terlalu panjang. Ya. Oh, gitu ya. Kalau ini salah harokat. Salah harokat Ustazah. Kalau salah harokat, ya itu dia masuknya ke lahan jali. Walaupun dia tuh apa namanya? Karena ada yang kesalahan harokat itu jadi merubah makna. Merubah arti ya Ustazah. Merubah arti, iya. Ya, ada yang nggak merubah arti tapi merusak i'rab. Ada, gitu ya. Kesalahan apa namanya harokat. Walaupun dia nggak merubah arti tapi merusak i'rab, ada ya, maka itu masuk ke lahan jali. Kalau lahan khofi contohnya gimana tuh? Lahan khofi contohnya ini Ustazah. Apa? Matnya aja Ustazah, misalnya kita terlalu panjang membacanya, sebetulnya 2 harokat jadi 4 harokat gitu. Oh gitu ya, kesalahan pada mat ya. Kesalahan pada mat. Terus apalagi? Ustaz? Nah, kalau contohnya gini, kalau kita seharusnya membaca misalnya nun sukunnya yang idhar, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa namanya huruf-huruf tenggorokan tuh, jadi idhar halqi ya harusnya ya. Nah, maka kan biasanya nunnya berarti dibaca idhar ya, jelas ya. Oh iya. Nah, tapi kalau kita misalnya bacanya jadi ikhfa, nah gunahnya terlalu lama, misalnya harusnya kan contoh an'amta. Nah, kalau dia terlalu lama misalnya an'amta. Nah, gitu ya. Terlalu lama gunanya, ya itu bisa dikatakan lahan yang jali. Nah, yang ringan, yang khofi, afwan, yang khofi gitu ya. Insyaallah. Nita, kalau mempelajari teori hukum tajwid itu hukumnya apa? Teori hukum tajwid. Kalau mempelajari teori tentang hukum tajwid itu hukumnya apa? Wajib apa? Wajib apa enggak? Wajib Ustazah. Ya, wajib. Iya, kalau enggak tahu itu apa namanya, misalnya kayak ikhfa, ishar gitu kan, enggak tahu gitu. kalau itu. Iya gitu ya. Ya Taib. Ya benar. Fardu kifayah. Kalau mempelajari ilmu tajwid ya, sebagaimana teorinya, ya mempelajari teori tentang ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi kalau membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah hukum tajwid, hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain. Ya, wajib. Ya, membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah hukum tajwid,
hukumnya fardu Wajib. Fardu ain. ain, wajib. Kalau mempelajari teorinya fardu Kifayah. kifayah. Kalau fardu kifayah itu gimana tuh maksudnya? Paham nggak Umunita fardu kifayah? Fardu Kalau kifayah. sudah ada orang yang mempelajari atau yang melakukannya, maka gugur kewajiban kita. Gitu ya. Oh, Tapi oke. kalau untuk kita belajar agar kita bisa mengamalkannya ketika kita membaca Al-Quran, maka sebaiknya dipelajari hukum tajwidnya juga, ya, walaupun hukumnya fardu kifayah, Kifayah. ya. Taib, seperti itu. Ya. Jadi kalau orang Mm-mm. belum tahu Mm-mm. Ilmu tajwid Mm-mm. itu harus belajar, wajib. misalnya kalau misalnya belum belajar misalnya Ustazah, itu Ya. hukumnya gimana Ustazah? Ya berdosa. Berdosa ya, Ustazah? Menuntut ilmu kan hukumnya wajib. Iya. Iya, apalagi kita kan Al-Quran itu kan pegangannya umat Muslim, ya. Iya, Umat orang Islam tuh pedomannya kan Al-Quran. Maka kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran tapi dia tidak mau belajar, maka berdosa karena memang hukumnya kan wajib untuk kita menuntut ilmu, ya. Iya. Iya, Ada apalagi tuh yang dia cuman itunya pintar Ustazah, suaranya bagus gitu ya. Sepertinya kalau orang belum ngerti, sepertinya dia benar gitu Ustazah. Oh, tapi dia itunya salah. Oh, panjang pendeknya, hukum tajwidnya gitu ya. Gitu Ustazah maksudnya. Oh, gitu. Ya, harusnya dia belajar Al-Qur'annya yang bersanad. Seperti kita ini, insya Allah kita belajar Al-Quran yang bersanad, yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dulu kan kita belajar Al-Quran tuh belum yang bersanad. Gitu, iya, kalau sekarang harus cari tempat belajar Al-Quran yang bersanad, biar sanadnya jelas ya. Ya, ya gitu ya. Insyaallah. Barakallahu fiik Umunita. saja ilmunya. Amin wa anti fajazakillahu khair. Amin. Allahumma amin wa iyaki Umunita. Ya, selanjutnya. Saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ummu Heni, ya. Ummu Heni silakan dibaca ayat 192. 192. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fathahnya keluarkan suaranya, jangan di dalam ya. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti toknya jangan monyong ya mulutnya ya. Iya. Ya, baik, terus. Saya ulang saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Ya. Mantu ikhfa nun ketemu taknya ditipiskan lagi terus disamarkan lagi. Nunnya jangan jelas. Mantu dakhilin mantu. Rabbana innaka min tudkhilin nar. Bukan min, mantu. Nah, terus K-nya jangan ada mat ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Baik saja. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Mantud. Baik.
Man tudkhilin naro faqad ahzaitah. Diulang saja. Tanya jangan panjang, nggak ada mat. Ya, ya saja. Tadze. Baik. Man tudkhilin naro faqad ahzaitah. 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 Faqad ahzaitah. Faqad ahzaitah. Koknya tebalkan lagi, angkat pangkal lidahnya. Baik. Faqad ahzaitah. Faqad ahzaitah. Jangan banyak ngoroknya ya. Ngoroknya jangan Iya. banyak, nggak berlebihan. Faqad ahzaitah. Faqad ahzaitah. Angkat pangkal lidahnya. Baik. Faqad ahzaitah. Dicekungkan tengah lidahnya. Biar tebal. Faqad ahzaitah. Baik. Faqad ahzaitah. Terus? Wa malid dolimin. Keluarkan ujung lidah. Baik. Wa malid dolimina maaf. Diulang saja. Wa malid dolimina min ansor. Ayo, nunnya yang idhar yang pertama, tapi nun yang kedua, nun ketemu shad, ikhfa tebal. Oh ya. Wama, iya. Wama lidzalimina min ansor. Ansor. Ya, jangan monyong ya. Ya, ulang. Oh ya. Baik. Wa malid dolimina min ansor. Lamain gunanya. Ansor. Ansor. Iya, ulang. Baik. Wa malid dolimina min maaf saja. Iya, idhar. Wa malid dolimina min ansor. Ya, minnya jangan ngerem juga walaupun dia sukun idhar ya. Wa malid zalimina min ansor. Baik. Wa malid dolimina min ansor. Ya, zo-nya gesekan sedikit, makhrajnya zo angkat pangkal lidah, terus ujung lidahnya keluarkan. Lidzo. Bagus, ulang. Wa malid dolimina min ansor. Insyaallah. Satu lagi. Baik. Wa malid dolimina min ansor. Min ansor. Min ansor. Ya, Masya Allah. Satu ayat lagi Ummu Heni. Nggak ada, setelah Ummu Heni nggak ada lagi ya? Sudah habis ya? Ya saja. Ya, Saya terakhir saja. Baca satu ayat lagi. Baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadilil iman. Kalau mau wakop di situ wakop aja, jangan kepanjangan matobi'inya ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi.
Nggak apa-apa, sampai situ aja. Oh ya, sampai itu nanti. Mm-mm. Baik saja. Rabbana innana terlalu gunanya terlalu panjang. Baik saja, saya ulang. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Ya, munadiyai. Baik. Munadiyan yunadil D-nya matobi. Munadiyai. Idgham biguna jangan dinabar ya. Munadiyai yai yunadi lil iman. Baik saja. Munadiyayun diyayu. Baik. Munadiyayuna. Diyai. Oh, ya. D-nya jangan panjang. Diyai. Munadiyai yunadi. Munadiyai yunadilil iman. Yunadilil iman. Yunadilil D-nya iman. matobi. D-nya panjangin dulu. Baik. Yunadilil iman. Yunadilil iman. Terus? Lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus? Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir ana. Wa kafir anna. Wa kafir anna. Tahan dulu, fa-nya itu ada tasydid. Fa-nya ada tasydid. Wa kafir anna. Wa kafir anna. Ro-nya selesaikan. Wa kafir anna. Dialirkan. Baik. Wa kafir anna. Iya, 2 harokat ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna. Baik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna. Wa kafir anna. Wa kafir anna. Ya, sambung. Wa kafir anna. Wa kafir anna. Fa-nya tahan dulu. Wa kafir. Wa kafir. Wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Ro-nya jangan monyong. Wa tawaffana ma'al abror. Baik. Wa tawaffana ma'al abror. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Ya, Ummu Heni. Ummu Heni membaca Al-Qurannya pakai mushaf standar Madinah atau Depak? Ya, kadang dua-duanya saja ini, tapi hari ini saya baca karena safar, saya pinjem ini pakai standar Depak biasa saja. Depak, taib, ya. Kalau di standar mushaf Madinah, ya.
huruf nun sukun, ya, nun sukun, hukum nun sukun, ya, yang idhar itu ditandai dengan adanya tanda sukun apa tidak ada tanda? Kalau yang sukun idhar, baik idhar Ya. halqi maupun idhar safawi pada mim sukun. Untuk Berat. mazhab untuk mushaf Madinah. Madinah ya Ustaz saja. Tahu Kalau nggak yang Ummu Heni? ya, kalau yang di Depak ini Ada kalau ya? yang di Depak ada Ustazah. Ya, Jadi yang kalau Anda tandakan, di yang Anda tanyakan di Madinah. Ummu Heni di perhatiin nggak? Madinah tidak ada Ustazah. Tidak Kadang-kadang ada. tidak ada harokat. Bukan kadang-kadang, memang kalau yang nun sukun, Memang tidak ada yang ya, nun sukun yang idhar Maksusok. itu di atas nunnya tidak ada tanda Tidak sukun. ada tanda. Tidak ada Baik. tanda sukun. Tanda sukun tuh diambil dari huruf apa, Ummu Heni? Tanda Tahu nggak? Tanda sukun tuh diambil dari huruf apa? tidak tahu saja. Nggak tahu ya. Diambil dari kepala huruf kho yang dihilangkan kho. titiknya. Ya. Huruf kho yang dihilangkan yang titiknya. dihilangkan titiknya. Asal kata dari khofif. Khofifun, ringan. Khofif, ya. Jadi tanda sukun itu diambil dari huruf kho yang dihilangkan titiknya. Asal kata dari khofifun, ringan, khofif. Ya. Ya. Iya. Nah, kalau di dalam mushaf Madinah, ya, nun yang dibaca idhar, ya, nun sukun yang dibaca idhar itu tidak ada tanda, ditandai dengan tidak adanya tanda sukun di atas huruf nunnya. Nah, jadi berarti itu bisa untuk mengingat ya, sebagai pengingat gitu. Oh, kalau ini tidak ada tanda sukunnya berarti nunnya dibaca idhar. Idhar. Ya saja. Kalau afwan. Kalau ada tanda sukunnya, terbalik. Kalau ada tanda sukunnya, ya, berarti dibaca idhar. Kalau nunnya ada tanda sukun. Tapi kalau nunnya tidak ada tanda sukun, berarti dia dibacanya apakah dia ikhfa, apakah dia idgham. Lihat huruf setelahnya, ya. Baik saja. Gitu ya, Ummu Heni. Tapi kalau di Depak memang dia semuanya ada tanda sukun ya? Iya, ya betul saja. Ada tanda sukun kalau kalau ada tanda sukunnya itu sudah pasti idhar ya Ustazah. Iya. Kalau yang di standar Arab, Madinah. Ya. Standar Madinah. Ya. Standar ya. Madinah. Tetapi kalau yang tidak ada tanda sukunnya itu bisa idhar, ikhfa, bisa bigunah. Enggak idgham, bisa idgham bigunah. Idgham bigunah. Atau dia bisa ikhfa. Ya. Gitu ya? Ya Ustazah. Atau idgham bila gunah juga bisa. Oh iya, betul. Idgham bila gunah juga bisa. Ya, cuman kalau idgham yang bila gunah itu huruf setelah nun sukun atau tanwinnya itu pasti ada huruf yang bertasdid pada huruf lama maroknya. Lamro ya, khusus 2 itu. Iya, gitu ya. Nah, kalau pada tanwin, kalau di mushaf Madinah ya, itu ditandai dengan domah tanwinnya dia, kalau domah tanwin ya, dia domahnya terbalik. Jadi terbalik yang di atasnya ya, yang di atas terbalik. Ya, benar seperti itu. Nah, kalau tanwin ya, itu kalau yang idhar, yang dibaca idhar ya. Ya. Kalau baca idhar. Kalau yang dibacanya ikhfa, tanwinnya itu dia enggak sejajar. Tidak sejajar. Tanwinnya itu enggak sejajar. Kalau tanwinnya yang sejajar, berarti dia idhar. Idhar ya. Gitu. Ya, kalau yang tanwinnya tidak sejajar, berarti apakah dia ikhfa atau idgham. Idgham. Gitu ya. Ya saja. Tapi memang itu kaidahnya hanya berlaku untuk mushaf standar Madinah. Ya. Kalau standar Depak kan semuanya ada tanda sukun. Ya. Ya, gitu ya. Ya saja. Dan tidak ada tanda sejajar ataupun tidak saja. Oh gitu.
Nggak ada ya? Iya, Kalau yang maksudnya idhar atau ikhfa sama aja. Ikhfa, idhar, sama, ya, idgham sama ya tanwinnya ya. sama saja. Tanwin semuanya. Gitu ya. Nah, begitu juga huruf mim ya. Kalau mim yang idhar syafawi berarti ya. Itu mimnya ada tanda sukunnya. Ya. Seperti ini sama nang kolilan di ayat 170. Kalau itu ikhfa. Kalau itu Nah, ikhfa. itu kan Sama ikhfa saja. nang Sama nang kolila. itu kalau di depak ini sejajar nonnya. Maksudnya tidak sejajar semua. Tanwinnya. Oh gitu. Ya, Ya. tanwinnya sejajar ya. Iya. Kolilan lannya juga sejajar saja. Iya. Ya. Jadi gitu ya, pokoknya kalau di Baik, standar itu saja. depak untuk mengingat gitu ya, lebih untuk mempermudah. Kadang-kadang kan Iya, kayak betul. Ummu Heni tadi bacanya kan yang idhar terlalu lama tuh gunahnya. Terbaca, Yang tadi yang ya. an aminu. Iya, betul. Nah, ini nih. Kan dia harusnya idhar nih. Nunnya ada tanda sukun tuh. Makanya kalau Iya, berarti betul. kalau pakai mushaf Madinah itu nandainnya nun, kalau nun ada tanda sukun. Misalnya kita takut lupa gitu ya. Iya, saja. Nun ada tanda sukun berarti ini idhar ya. Kalau nggak ada tanda sukun berarti dia idgham atau ikhfa. Nah, ini kayak min a an a, ini kan idhar ya. Ada tanda sukunnya di atasnya kan? Iya saja. Ya, berarti kalau itu idhar. Itu untuk mempermudah aja mengingat. Kadang kalau ya biar nggak kepanjangan gunahnya dikira tadi bukan sukun idhar kan? Iya saja. Ya, makanya sebaiknya kalau belajar Al-Qur'annya jangan ganti-ganti. Gitu ya. Kalau bisa yang pakai mushaf Madinah, standar Madinah. Iya. Tuh Moheni ya. Iya saja. Ini biar nggak bingung gitu belajarnya ya. Betul saja. Iya. Meskipun kadang-kadang ya salah karena seperti iklab itu kan tidak ada tanda mim kecil seperti di Madinah, standar Madinah. Depak. Ya kalau sehingga kadang-kadang iklabnya itu tidak terbaca gitu saja. Wah, baru ingat setelah ya ada mim ketemu ba gitu. Oh gitu. Itu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kalau yang iklab ya, nun sukun ya? Iklab ya. Iklab apa ikhfa syafawi? Iklab. Kalau yang ada tanda mim kan iklab. Kalau iklab ya tanda mim. Berarti hukum nun sukun ya? Safawi, idgham safawi itu juga tidak ada tandanya juga. Jadi harus berpikir sedikit gitu kalau memakai mushaf Madinah memang saja. Benar-benar. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya, Moheni ya. Barakallahu fiik. Ya. Ya, insya Allah dipelajari saja supaya paham. Iya, Cuma iya. Kadang-kadang memang ya kalau dengan ustazah gini jadi kadang nggak pede kalau membaca dengan misalkan yang masih untuk Madinah kan kadang wah ini nanti salah gunahnya atau salah apa gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya. Makanya anak kalau yang anak share di ini kan pakai yang mushaf standar Madinah ya. Apa yang di share screen ketika belajar ya. Itu untuk mempermudah aja sih biar nggak bingung aja. Gitu ya. Iya, Ustazah. Ummu Heni, Masya Allah, barakallahu fiki ahsanallahu ilaik ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk semua ilmunya. Barakallah, semoga Ustazah tetap sehat sekeluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Wa iyyakum Ummu Heni. Ilmunya Ustazah. Amin, Allahumma amin. Ya, sudah semua ya? Sudah, Ustazah. Masya Allah, barakallahu fikuna jami'an. Semoga ilmunya bermanfaat. Perbanyak berlatih tilawah di rumah ya. Terus diingat-ingat juga hukum tajwidnya, apa yang sudah dipelajari ya. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik. Tentunya biiznillah, dengan izin Allah ya. Tetap semangat. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian. Kita cukupkan kelas kita untuk hari ini. Nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum ahsanal jaza. Jazakallah khair Ustazah. Amin. Wa iyyakum ahsanal jaza. 191 ya terakhir ya? Iya. 192
sudah 192. Aku 193 selesai Mbak Nana udah tak WA ya.